Another issue facing Indonesian Muslim women is polygamy. Some Indonesian Muslim women can accept this, while others cannot even abide the thought of polygamy. Nurshabani Kachasungkana, for example, is a woman who was raised in a very religious family with secular parents. Nurshabani, who now spends her life fighting for the rights of poor women in the field of law. Dalam isu poligami saja misalnya, dan kalau kita lihat peristiwa pemberian Poligami Award waktu itu di Hotel Arya Duta, itu tampak sekali bahwa Islam khususnya yang berhubungan dengan isu-isu perempuan itu sama sekali tidak monolitik, ya, sangat plural, bahkan multikultural. Nah, ini bisa dijelaskan dari fenomena pemberian Poligami Award itu, yang berdemo di luar hotel itu ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, menggunakan argumentasi yang sama dengan merefer ayat-ayat Al-Quran yang sama dan hadis yang sama, yang dipakai juga oleh orang-orang yang hampir seluruhnya mungkin berjilbab yang ada di Hotel Arya Duta yang mendukung poligami, juga dengan menggunakan ayat-ayat dan hadis yang sama. According to Lily Zakia Munir, discrimination against women had taken place in Indonesia for a very long time indeed, until Islam came, bringing with it changes. In the Quran, there are verses that relate to equality between human beings. The philosophy of equality in Islam is clearly seen from the life of Siti Khadijah, the wife of Prophet Muhammad, all praise be upon him. Siti Khadijah adalah seorang pedagang besar, jadi businesswoman pada saat itu sudah ada gitu ya. Kemudian banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh perempuan ya. Tetapi masalahnya kemudian ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian Khulafaur Rasyidin juga, kemudian diteruskan oleh dinasti, kan Islam menjadi bentuk kerajaan-kerajaan. Kalau sudah bicara kerajaan, raja, itu kan asosiasinya kemudian raja, kemudian perempuan menjadi penghibur, harem. Kembalilah budaya Arab yang dulu marak sebelum Islam itu kembali lagi masuk ke dalam budaya kaum Muslim pada waktu itu. The identity of Indonesian women, especially Muslim women, is becoming stronger and more independent. In the current economic situation, women are seen more and more as playing a role in supporting family life. Ayat-ayat yang kira-kira membela laki-laki, menurut laki-laki, membela laki-laki, itu yang dimunculkan. Padahal sebetulnya ayat itu juga tidak sepenuhnya membela laki-laki kalau dibaca secara benar dan difahami secara benar. Contohnya saja seperti yang selama ini dipakai sebagai senjata pamungkas bagi laki-laki untuk menundukkan perempuan, itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima itu umumnya tidak dilanjutkan, padahal ada bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Di sini ayat itu bunyinya ar-rijalu, bukan rijalun. Kalau rijalun, semua laki-laki bisa menjadi pemimpinnya perempuan, bisa menjadi penguasa, bisa menjadi pengayom dan sebagainya. Tapi di sini bunyinya adalah ar-rijalu. Ada definite artikelnya. Itu definite artikelnya. Jadi laki-laki tertentu. Saya harus mengatakan bahwa inti ajaran dalam Islam adalah monogami. Kalau kita melihat dalam proses poligami adalah ada sebagai proses menuju ke monogami. Tapi inti yang diangkat oleh ayat itu, kalau memang mengembalikannya kepada ayat, itu adalah soal keadilan. Dan kalau keadilan itu adalah hanya bisa terjadi antara relasi yang terbuka, yaitu suami dan istri dalam pola yang monogami. Jadi menurut saya poligami adalah terlarang. At the beginning of Islam, polygamy was allowed, but this was because there was no state system at that time and no assistance for orphans or widows.